Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gagal nyalip, angkot di Kabupaten Serang tabrak dam truk yang melaju dari arah berlawanan. Tanpa sosialisasi, sampah dari Kabupaten Serang dibuang ke wilayah Lebak. Dor, tim Resmo Polres Serang tembak residivis curanmor yang beroperasi di Jabodetabek dan Banten. Delapan pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 menuju Jeddah, Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA980 dalam lanjutan kualifikasi round 4 zona Asia Piala Dunia 2026. Pemain timnas yang berangkat yakni Rizky Ridho, Hernando, Jody Amat, Kambuaya, Lili Pali, Egy Maulana Fikri, Yance bersaudara, dan satu tambahan pemain penjaga gawang, Nadeo Argawinata. Para pemain datang ke bandara tidak secara bersamaan. Hernando dan Jordi Amat dan manajer timnas Sumarji tiba di waktu bersamaan. Sementara Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Yakub dan Yance terlebih dahulu sudah tiba di bandara. Sang penjaga gawang, Hernando Ari, mengaku siap jika diturunkan pelatih Patrick Clifford saat melawan Arab Saudi lantaran dua kiper timnas Indonesia masih dalam keadaan pemulihan cedera. Kondisi gimana? Sehat ya. Aman ya. Ngobrol sama pemain di grup gimana dia? Aman, pada semangat semua. Satu pemain yakni Nadeo Argawinata dipanggil lantaran dua kiper timnas masih pemulihan pasca mengalami cedera yaitu Martin Paes dan Emil Audero. Sementara para pemain lain akan berangkat dari masing-masing negara, baik dari Amsterdam maupun dari Bangkok, Thailand. Seluruh pemain sangat siap untuk meraih hasil positif untuk lolos ke Piala Dunia. Sejumlah pengendara dan warga yang sedang berada di sekitar terowongan Trondol, lingkungan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, berhamburan keluar rumah setelah kendaraan jenis dam truk besar terjun dari jalan ruas tol Tangerang Merak yang berada di atas terowongan. Sejumlah warga pun panik karena truk menimpa pick-up dan sepeda motor. 5 orang terluka dalam kejadian tersebut. Mereka yakni sopir pick-up, pengendara motor, dan warga sekitar yang biasa ikut mengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Korban yang mengalami luka berat langsung dievakuasi warga dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat dam truk melaju dari arah Serang menuju Merak. Diduga sopir mengantuk, truk menabrak pagar pembatas, berpindah ke jalur yang berlawanan hingga menabrak batas jalan tol dan terjun ke underpass. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi kendaraan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga sudah mengamankan sopir truk. Sebuah gardu induk trafo di Jalan Raya Serang, Jakarta, Kelurahan Penanjangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, meledak yang mengakibatkan kebakaran. Selain membakar ruko, api merembet kedua kendaraan yang terparkir di selasar ruko. Kebakaran terjadi pada Minggu malam. Api diduga berasal dari percikan trafo listrik yang bocor dan percikan api mengenai oli di bawahnya. Pemadaman api sempat terkendala karena petugas menunggu pemutusan aliran listrik oleh petugas PLN.
Setelah aliran listrik diputus, tim pemadam kebakaran Kota Serang langsung memadamkan api menggunakan satu mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 2 kendaraan rusak berat. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim damkar masih berkoordinasi dengan PLN untuk mengetahui penyebab pasti ledakan trafo listrik yang memicu kebakaran. Selang sehari diberitakan Biro SCTV Banten, rumah pasangan suami istri Saniti dan Junaid warga Desa Kadu Agung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak ambruk dimakan usia. Bangunan berukuran 5 x 6 meter yang sudah berdiri 20 tahun itu pun ambruk Selasa dini hari. Tiang penyangga yang keropos dan tidak lagi mampu menopang beban bangunan. Saniti dan Junaid hanya bisa pasrah. Para tetangga pun ikut membantu menyingkirkan material kayu. Pasangan ini memunguti sisa genteng dan kayu untuk dipakai kembali. Dengan tatapan kosong, Saniti meneteskan air mata usai rumahnya yang ditinggalinya rata dengan tanah. Saniti dan Junaid terpaksa tinggal mengungsi di rumah tetangga untuk sementara. Hujan disertai angin kencang menerjang Desa Parakan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Sejumlah warga panik karena angin menerbangkan barang-barang termasuk atap rumah. Warga tidak berani keluar rumah. Dalam waktu yang bersamaan, atap rumah warga beterbangan dihantam angin kencang. Akibatnya pohon berukuran besar tumbang dan menimpa musola. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap. Bahkan beberapa bangunan semi permanen milik warga terbang hingga belasan meter.